Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Heski. Kali ini kita akan membahas soal ONMIPA Kuantum tahun 2024, soal nomor 4. Soal ini tentang operator momentum sudut, momentum, dan posisi. Jadi soalnya adalah diketahui komponen momentum sudut L. Jadi ada Lx, Ly, Lz berbentuk seperti ini ya. Biasanya momentum sudut adalah R cross P gitu ya. Nah, penjabarannya masing-masing R ini memiliki komponen X, Y, Z, dan P juga PX, PY, PZ gitu ya. Maka untuk LX dia mendapatkan Y, PY, Z, minus Z, PY, LY, LZ, seterusnya gitu ya. Nah, yang ditanya adalah komutasi antara Y, PY, Y, PZ, dan seterusnya. Oke, komutasi dalam fisika kuantum adalah definisi standar ya. Komutasi untuk RI, jadi komponen dari R, I yang ke satu kita sebut X, misalkan Y, Z, dan seterusnya ya, dengan P, J gitu ya, maka ini akan mendapatkan P-nya ini tidak lain adalah yang kita turunkan sebelumnya ya, jadi minus I bar D RJ gitu ya, itu untuk definisi dari PJ ya. Maka komutasi dari RPJ ini adalah I bar ya, delta IJ. Jadi kalau dia itu misalkan X dengan di sini PZ ya tidak ada gitu ya, komutasinya 0, dibolak-balik sama. Tapi kalau soal yang pertama dia adalah Y dengan PY ya tentu saja nilainya adalah I bar ya. Tapi kalau dia Y dengan PZ maka dia adalah 0 gitu ya. Ini soal yang A ketemu ya. Soal yang kedua B, relasi komutasi komponen momentum sudut ya, Lx, Ly sebagai Lz. Ini tidak terlalu sulit ya. Lx, Ly kita jabarkan. Lx itu adalah YPZ kurangi ZPY, kita komutasikan dengan Ly ya. Ly adalah ZPX XPZ. Nah, kalau komutasi ada A plus B, kita komutasikan dengan C plus D ya, kita tinggal expand gitu ya. Jadi ini sama dengan AC ditambah BC ditambah AD ditambah BD ya. Gitu. Jadi ini juga bisa kita expand ya. Mungkin kita geser dulu kanan supaya ada ruang. Nggak susah ya. Oke. Nah, ini masalah kita nggak dapat definisinya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini kita kerjakan. Jadi kita ada komutasi YPZ, ZPY kurangi ZPY, YPZ ZPX ya. ZPY dengan ZPX, kemudian ditambah YPZ ini dengan ini ya, belum pada minusnya ya, XPZ tambah yang terakhir ya, ini dengan ini
ZPY, XPZ. Bener nggak ini udah? ZPY, ZPX, oke. ZPY, ZPX, oke. YPZ, XPZ, ZPY, XPZ, oke. Nah, komutasi ini tidak semua punya nilai. Nah, yang seperti ini ya, kalau kita tidak punya pasangan Y dengan PY di kanan, maka ini dipastikan bernilai 0. Karena semua komponennya bernilai 0. Di sini juga ada ZPY, ZPX ya. ZZ komutasinya bernilai 0, tidak ada pasangan antara Z dengan PZ gitu. Jadi ini bisa pastikan bernilai 0. Yang ini ya ini Y, nah ini semuanya PZ ya, tidak ada Z-nya, jadi ini juga bernilai 0. Nah, yang tidak bernilai 0 itu yang ini ya. Nah, ini kita jabarkan. Kita mendapatkan Z. Oh ya, komutasi dulu ya. AB komutasi CD itu bisa kita jabarkan. Teman-teman bisa lakukan secara manual, yaitu AB CD kurangi CD AB gitu ya. Atau kita bisa jabarkan menjadi seperti ini ya. B, CD ditambah A, CD B di sini. Ini juga bisa kita jabarkan lagi menjadi A, B, CD keluar ditambah A, C-nya keluar, B, D ditambah yang bagian ini kita jabarkan jadi 2, A, C, BD-nya keluar ditambah A. Sorry ya, mungkin saya salah A. Oh ya, ini harusnya mungkin B-nya tetap di sini, D-nya di sini ya. A, C ya. D, B seperti itu ya. Jadi kita mengikuti ini penjabarannya. Jadi ini menjadi yang ini ya, komponen ini menjadi Z, P, Y. Jadi ini AB ya, CD gitu ya. Jadi Z, P, Y, X, PZ. Nah, ini pasti 0 ya. Ditambah Z, XPZ. PY. Ini salah satunya nggak 0 ya, ZPZ nya nggak 0. Dan kita tambah ini, kita jabarkan lagi menjadi X, Z, PZ, PY. Sebentar ya, kayaknya saya ada yang melakukan kesalahan ya. ZPY, PX, PZ, ZPY, PX, PX, YPZ, XPZ, YPZ, XPZ. Oh ya, ini sorry ya, saya miss di sini tadi ya. Di bagian sini ada PZ dan Z ya, jadi dia saling connect ya, harusnya nggak 0 ya. Ini nggak 0 komutasinya. Maka ini kalau kita ambil berarti dia ada yang bagian yang seperti ini ya. PZ, Z
Px gitu ya. Dan ada bagian yang seperti ini. Jadi dua faktor ini, yang lainnya bernilai 0 karena komutasinya nggak ketemu gitu ya. Jadi ini adalah Y PZZ Px ditambah X Z, PZ PY gitu ya. Nah ini nilainya adalah tadi komutasi YPY itu bernilai I bar, maka PZZ itu bernilai minus I bar, dan ZPZ itu bernilai I bar. Maka nilainya adalah I bar. Saya geser lagi biar cukup. I bar XPY dikurangi YPX gitu ya. Nah ini tidak lain adalah I bar LZ gitu ya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah komutasi dari LX, LY adalah I bar LZ. Ini standar di textbook ya, kita bisa ketemu dan harusnya jawabnya seperti itu. Momentum sudut itu saling commute satu sama lain gitu ya. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang C, berapakah komutasi antara LY, LX, LY gitu ya, dinyatakan dalam LX. Nah sebelumnya kita tahu bahwa komutasi LX dengan LY itu menghasilkan I bar LZ gitu ya. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa komutasi LI LJ itu adalah epsilon IJK I bar LK gitu ya. Dengan IJK adalah permutasi ya. IJK itu permutasi kalau dia mengikuti siklik ya. Ini X, Y, Z gitu. Nah ini IJK-nya boleh bernilai X, Y, Z manapun gitu. Maka kalau misalkan kita punya L X, LY, kita akan mendapatkan IJK, nama kakaknya adalah Z ya, LZ. IH kalau dia siklik maka kita mendapatkan tandanya plus ya. Nah berikutnya juga kalau kita punya LZ ya, untuk sikliknya LZ, maka kita connect dengan X gitu ya, maka ini LZ, LX ini sama dengan I bar LY gitu ya. Dan berikutnya juga supaya komplit ya, kita buat LY LZ ya. Jadi LY dengan LZ, maka kita mendapatkan I bar LX gitu ya. Oke. Nah, di sini tadi kita mendapatkan bahwa LX LY ya. Jadi ini adalah LY I bar LZ ya. Ini hasil hitungan dari sebelumnya, tidak perlu menjabarkan lagi terlalu panjang ya. Jadi ini kita sekarang mencari nilai LY LZ ya, komutasinya. Nah ini adalah I bar, ini kita dapatkan yang tadi ya, dari sini ya, kali kuadrat ya, kuadrat LX gitu. Maka nilainya adalah minus H bar kuadrat LX. Jadi komutasi rangkap seperti ini tadi menilai minus H bar kuadrat LX. Oke, demikian jawaban dari soal keempat mekanika kuantum dari komutasi momentum sudut, momentum, dan posisi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua teman-teman yang lain. Salam